Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali meskipun melalui ibadah virtual saat pagi hari ini. Tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, waktu yang beberapa menit ini kita gunakan sepenuh hati kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan beberapa menit ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengakui betapa Engkau Yesus. Yesus Allah kami yang sungguh baik. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan nama Tuhan. Kau sungguh baik. Katakan Yesus kau sungguh
pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau dengan pujian kami Tuhan. Urapan-Mu bekerja menguasai setiap kami Tuhan, yang ambil bagian untuk melayani Engkau maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah. Biarlah kami boleh menyatukan hati pikiran kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami rindu ibadah kami adalah ibadah yang Engkau berkati. Ada kuasa yang bekerja di dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kami akan buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang sangat baik. Karena itu kita patut memuji Dia, kita patut mengagungkan Dia. Haleluya, kita nyanyikan pujian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, pujilah selalu. Haleluya, amin. Kita patut menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ketika kita merasakan Allah baik, hati kita pun akan senantiasa bergembira. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Tapi
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini banyak sekali orang yang dilanda ketakutan. Mari kita imani pujian ini, bahwa ada Yesus di setiap pergumulan kita, ada Yesus di setiap rencana kita. Ku tidak akan takut karena Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi Tuhan memberikan roh yang membawa damai sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, bahwa ada Yesus di hidup kita, ada Yesus di pergumulan kita. Aku tidak akan takut Tuhan, berjalan sendiri karena Engkau selalu bersamaku. Haleluya, haleluya. Ada Yesus di hidupku. Haleluya, ada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. adalah kehendak yang daripadamu. Kami mau hidup seturut akan Engkau Tuhan. Kami mau hidup seturut akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau hidup. Haleluya.
Ku mau hidup seperti maumu, seperti yang kau inginkan, Yesusku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, seperti pujian ini katakan Tuhan, ku mau hidup seperti apa yang kau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kau masih beri kami kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami dapat berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami dalam ibadah online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati dan kehidupan kami akan merasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus, kami akan merasakan jamahan-Mu Tuhan, menjamah setiap pribadi kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyalurkan firman-Mu buat kami semuanya Tuhan, dan kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan Engkau akan perhitungkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu, kami akan terima firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kembali kita mau bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, memang keadaan saat ini kita tidak bisa berkumpul, tetapi kita boleh tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan saat yang indah ini kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Saat pagi yang indah ini, saya memberi tema kebenaran firman Tuhan dengan tema perhatikanlah bait Allah. Tema ini berupa satu anjuran, perintah bagi kita semua. Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperhatikan bait Allah? Dan di saat-saat seperti ini, dalam kondisi keadaan yang tidak memungkinkan, bisa dikatakan banyak di antara kita yang terganggu perekonomiannya, terganggu kesehatannya, terganggu di dalam hubungan satu dengan yang lain. Kita dirubah, harus memiliki satu cara hidup yang berbeda, tidak sama seperti yang dahulu lagi. Yang waktu-waktu lalu kita bisa datang bersama, ngobrol bareng tanpa ada sekat. Tetapi saat ini kita banyak sekali dibatasi. Nah, mengapa firman Tuhan pagi ini justru di saat kita memiliki kesulitan-kesulitan, firman Tuhan pagi ini meminta kepada kita untuk memperhatikan bait Allah. Mengapa? Karena Allah sangat peduli dengan baitnya.
Allah sangat peduli dengan baitnya. Yang pertama, Yesus mengibaratkan dirinya sendiri sebagai bait Allah. Ya. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 2 ayat 20 sampai 21. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus sendiri mengibaratkan dirinya sebagai bait Allah yang kudus. Dia menjadikan dirinya sebagai gambaran bait Allah yang sempurna. Allah sangat memperhatikan baitnya. Ketika ketika Yesus melihat bait Allah sudah tidak berjalan sesuai fungsinya, maka dia mengatakan, akan kurombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari akan kubangun kembali. Dia mengibaratkan itu dirinya sendiri sebagai bait Allah yang nantinya dia akan mati, dan dalam waktu 3 hari dia bangkit dan membangun kembali bait Allah. Karena itu saudara kasih di dalam Tuhan, diperlukan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan untuk juga ikut memperhatikan bait Allah. Lalu yang kedua, Allah sangat peduli dengan baitnya. Yesus sangat benci ketika bait Allah digunakan untuk berjual beli. Ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun, Allah sangat kecewa. Kita melihat di sini di dalam Yohanes 2 ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, ini salah satu bukti bahwa Allah memperhatikan baitnya. Kita mengingat kembali ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perintah Tuhan ketika mereka berada di padang gurun, bangun bait Allah. Karena di bait Allah itu, Allah ingin menjadikan tempat itu pertemuan antara Allah dan umatnya. Dan ketika Yesus turun ke bumi, yang Tuhan Yesus kerjakan adalah membenahi bait Allah yang sudah tidak karu-karuan. Ada banyak hal yang sudah tidak berkenan di mata Allah. Cerita di dalam Yohanes 2 ayat 15 ini, Yesus menyucikan bait Allah. Allah tidak senang ketika gerejanya, ketika baitnya mulai dicampur aduk dengan perkara-perkara duniawi, yang mungkin secara hikmat manusia seakan-akan itu satu perkara yang benar. Tetapi bait Allah, pekerjaan Tuhan, bukan dilihat dengan hikmat manusia, tetapi bait Allah harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Allah tentukan. Karena itu saudara kasih di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan, mari kita berbenah diri.
Apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita? Atau masih adakah motivasi-motivasi yang tidak baik ketika kita datang beribadah? Karena itu menjadi kebencian Allah. Ketika kita katakan saya mau melayani Tuhan, saya mau membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, saya mau membantu bait Allah. Benarkah itu motivasi kita sudah murni sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Ataukah kita mempunyai keinginan-keinginan lain? Ketika Tuhan Yesus masih berada di bumi, banyak yang datang kepada Yesus, tetapi motivasi mereka juga banyak. Ada yang datang ingin kesembuhan, ada yang datang ingin mendapatkan kebenaran firman Tuhan, ingin mendapatkan berkat-berkat firman Tuhan. Bahkan ada yang datang ingin menguji, bahkan ingin menjatuhkan Yesus. Banyak yang datang kepada Yesus dengan bermacam-macam motivasi. Saat ini, apakah kita juga datang kepada Yesus dengan motivasi-motivasi yang lain? Firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita, saudara kasih di dalam Tuhan, untuk kita menyucikan bait Allah, tubuh saudara dan saya, hidup saudara dan saya. Allah sangat memperhatikan. Allah akan sangat marah apabila ada yang tidak berkenan dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu yang ketiga, Allah sangat peduli dengan baitnya. Ya. Karena Yesus peduli dan mengasihi orang yang memperhatikan bait Allah. Ya. Kita buka di dalam Lukas 7 ayat 4. Lukas 7 ayat 4. Jadi yang ketiga, Yesus peduli dan mengasihi pada orang yang memperhatikan bait Allah. Lukas 7 ayat 4 sampai 6. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan padanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Saudara kasih di dalam nama Tuhan, ini ada sebuah cerita ketika Yesus datang ke sebuah tempat kota di Kapernaum. Ada seorang perwira yang hambanya sedang sakit. Lalu ketika perwira ini mendengar bahwa Yesus datang, ada di tempat itu, perwira ini memohon kepada tua-tua di sana, "Tolong panggilkan Yesus untuk menyembuhkan hambaku." Lalu tua-tua ini pergi kepada Yesus, dan mereka mengatakan di ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong." Mengapa perwira ini layak ditolong? Di ayat kelima menjelaskan, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, ada satu peristiwa di ayat ke-6 ditulis di situ, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus pergi bersama dengan mereka. Di sini menjelaskan bahwa
Ketika Yesus mendengar dari para tua-tua bahwa perwira ini memperhatikan bait Allah, Yesus pergi bersama dengan mereka. Yesus segera pergi, Yesus segera datang ke tempat perwira ini. Karena apa? Karena Yesus mendengar perwira ini peduli dengan bait Allah. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, perwira ini tentu bukan orang Yahudi, bukan bangsa Israel, bukan umat pilihan Allah. Kita pernah mendengar cerita ketika ada perempuan Serofoniki datang kepada Yesus. Yesus, tolong anakku yang kerasukan setan. Yesus katakan apa? Tidak layak roti dari anak diberikan kepada anjing. Tetapi perkataan itu tidak muncul kepada seorang perwira ini. Karena apa? Karena ketika ada pribadi-pribadi yang mau dengan senang hati memperhatikan bait Allah, Yesus sangat senang. Yesus sangat peduli. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, ya. Beberapa waktu lalu saya sempat berdiskusi dengan kakak saya, juga hamba Tuhan di Tulungagung, membahas tentang perwira ini. Ya. Dia mengatakan ada kemungkinan perwira ini adalah Cornelius, seorang perwira yang peduli terhadap bangsa Yahudi yang dibaptis oleh Petrus. Apabila itu benar, saya sangat bersuka cita, menunjukkan bahwa setiap orang yang peduli terhadap bait Allah, Allah juga ingin menyelamatkan kehidupannya. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, apabila kita memperhatikan bait Allah di saat-saat yang susah seperti ini, apakah bisa? Jawabannya bisa. Saudara, perhatikan bait Allah, perhatikan hamba-hamba Tuhan, perhatikan gereja kita, terlebih juga perhatikan bait Allah, yaitu dirimu. Firman Tuhan di awal tadi mengatakan bahwa tubuhmu adalah rumah Allah. Dan hendaklah tubuhmu itu kudus. Ketika kita mau menguduskan kehidupan kita, ketika kita mau menjagai kehidupan kita, kita sedang menyenangkan hati Allah kita. Kita sedang menyenangkan, kita sedang memperhatikan bait Allah. Dan firman Tuhan tadi sangat jelas mengatakan ketika kita peduli terhadap bait Allah, baik bait Allah secara jasmani, baik bait Allah secara rohani, yaitu tubuh saudara dan saya. Ketika saudara memerlukan bantuan oleh Yesus, ketika saudara membutuhkan jamahan oleh Yesus, ketika saudara membutuhkan mujizat dari Yesus, firman Tuhan mengatakan Yesus segera hadir. Amin, saudara. Saudara kasih di dalam Tuhan, ya. Di saat-saat ini tidak ada yang pasti. Pemerintah sendiri pun mengambil keputusan seringkali berubah karena memang
kondisi keadaan yang memaksa. Ya. Tetapi pengiringan kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, itu yang lebih penting, karena di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan pasti ada mujizat. Di dalam Tuhan pasti ada keselamatan. Di dalam Tuhan pasti ada berkat. Di dalam Tuhan pasti ada sukacita, damai sejahtera bagi hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Jangan kita takut untuk memperhatikan gereja Tuhan. Jangan kita setengah-setengah dalam memperhatikan bait Allah. Baik bait Allah di tempat ini, bait Allah yaitu tubuh saudara. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Satu pujian yang menguatkan kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai diramuku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan. Kami yakin kasih setia-Mu Tuhan, bahwa kasih-Mu akan abadi, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena
haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, mungkin keadaan kita saat ini sangat sulit, kondisi kita mungkin sangat berat. Tetapi firman Tuhan mengatakan, setiap kita yang memperhatikan gerejanya, setiap kita yang mau memperhatikan bait Allahnya, setiap kita yang mau menjaga kekudusan dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan bersegera datang untuk menolong, memberkati engkau semua. Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Musim akan tetap selalu berganti. Mungkin kehidupan, kebiasaan kita memaksa kita untuk selalu berganti. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan tetap setia dalam hidup saudara dan saya. Terima berkat ini. Kita angkat pujian ini refnya saja. Dan saudara nikmati berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Angkat tanganmu, minta tolong pada Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga dan menolong kami. Ketika kami mau memperhatikan bait-Mu,
ketika kami mau menjagai kehidupan kami dengan kekudusan, pemeliharaanmu tidak akan berhenti bagi umat yang berseru dan bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai sidang jemaat-Mu, Engkau menguatkan kehidupan umat-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu, mungkin yang dalam keadaan terbaring lemah karena sakit. Kami bersehati panggil nama-Mu, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan Yesus hiburkan di dalam nama Yesus. Yang menghadapi problema permasalahan dalam hidupnya, Tuhan menjadi jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman percaya umat-Mu di hari-hari ini makin bertambah kuat di dalam Engkau. Mereka boleh melihat pernyataan Allah. Mereka boleh melihat mujizat Allah dinyatakan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kerinduan kami. Tuhan kiranya menjamah dan melawat umat-Mu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam persekutuannya yang tunggal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, terimalah berkat dan jadilah berkat dimanapun engkau berada sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Minha